Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Manager dulu. Bang Manager, mungkin boleh diinformasikan sekali lagi nanti bentuk perlindungan kepada David seperti apa, karena tadi dikatakan bahwa sudah ada masuk permohonan ke LPSK dari keluarga korban, begitu ya Bang? Iya, eh, 25 Maret yang lalu, 25 Februari yang lalu, kawan-kawan LBH GP Ansor sebagai kuasa hukum kan sudah berkunjung ke LPSK. Halo. Oke, Bang Manager. Dan suratnya secara resmi 27 Februari yang lalu, kemarin tepatnya, itu sudah masuk ke LPSK. Yang memohon itu adalah orang tuanya David. Ada 3 permohonan sementara ini yang diajukan. Pertama, permohonan pendampingan nanti oleh LPSK kalau proses hukumnya jalan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai nanti di proses hukum. Itu yang kita sebut sebagai permohonan hak prosedural. Nah, yang kedua, memang keluarga juga meminta untuk diberikan rehabilitasi medis. Kita tahu. Oke. Nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Bang Manager, tapi tadi yang bisa kita tangkap ada beberapa poin ya, Tihya, bahwa surat pengajuan untuk permohonan perlindungan ke LPSK sudah masuk, tapi ini kita belum tahu nih apakah pihak LPSK ini respon seperti apa. Nanti kita akan tanyakan lagi dengan Bang Manager, tapi saya ke Bang Adrianus dulu. Tadi merespon yang disampaikan oleh Bang Manager tadi, ada permohonan perlindungan ya yang disampaikan korban ke LPSK. Di tengah kasus ini sudah bergulir, ini ke perspektif dari Bang Adrianus seperti apa? Tentu hak warga negara untuk mengajukan permohonan. Ya. Namun di pihak lain, pertanyaan saya adalah apakah memang ada situasi yang tidak abnormal, situasi yang abnormal gitu ya, yang lalu kemudian menuntut LPSK membuat satu treatment yang bersifat spesial. Kesan saya adalah bahwa Polres Jakarta Selatan responnya bagus, memberikan update tentang perkembangan kasus, dan saya yakin bahwa ketika itu kasus digeser ke JPU dan hakim pasti juga kemudian cukup responsif, karena tadi apa yang membuat lalu kemudian para APH ini kemudian lalu menjadi tidak melayani kan gitu ya, karena tidak ada masalah politik atau apa gitu. Jadi saya kira pasti dalam hal ini juga LPSK mempertimbangkan ada nggak hal-hal yang tidak normal yang lalu membuat LPSK terpaksa masuk ya, karena tadi asumsi saya adalah bahwa LPSK itu biasanya masuk pada kondisi di mana tidak normal gitu ya. Gitu. Tadi dikatakan bahwa keluarga atau David ini membutuhkan pendampingan saat proses persidangan ataupun proses di kepolisian, kemudian juga ada rehabilitas. Apakah memang itu perlu dibutuhkan juga oleh korban sebenarnya, Anda melihatnya? Nah, soal rehab medik ini saya kira juga nanti kayak kita ingin tahu apakah juga lalu masuk dalam ranah LPSK. Kan kita bicara mengenai siapa yang menanggung biaya pengobatan, kan gampangnya begitu kan gitu ya. Nah, apakah pihak pelaku atau pihak negara, karena ini semuanya punya pendekatan sendiri nih. Kalau negara mengasumsikan bahwa ada warga negara yang melakukan kekerasan pada orang lain dan negara harus mengambil alih, atau pihak pelaku yang mengambil alih. Kalau lihat dari gesturnya Ibu Menteri Keuangan ketika datang itu kan beliau kita akan tanggung. Ini seakan-akan Kementerian Keuangan yang akan tanggung. Ini lalu menjadi permasalahan lagi ketika tindakan dari anak seorang pejabat Dirjen Pajak kok malah kementerian yang menanggung kan, jadi memang jadi bahan perbincangan. Harusnya memang pelaku ya. Saya nggak tahu ya, pasti itu ada pendekatannya yang tentu perlu ada legitimasinya. Ya, tapi tadi itu yang harus kita bahas di segmen ini. Saya mau ke Bang Manager dulu lagi ya. Bang Manager sudah bisa mendengar suara saya? Siap, Mbak. Dengar. Dengar ya. Oke, Bang, kalau perspektif dari LPSK itu kondisi seperti apa sih yang kemudian pihak LPSK ini bisa memberikan perlindungan terhadap korban? Itu dengan case seperti apa? Iya, kita tahu bahwa tindak pidana yang begini, LPSK kan memang hanya bisa masuk pada wilayah tindak pidana. Dan di dalam undang-undang ada tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa David, ini salah satu tindak pidana prioritas karena penganiayaan berat gitu ya, yang mengancam keselamatan.
Nah, karena itu sebetulnya ini ancamannya jelas, nyata, dan salah satu syarat untuk bisa kita lindungi memang karena ada ancaman ya. Di samping dia masuk tindak pidana yang menjadi kewenangan kita, tapi juga ada ancaman nyata terhadap keselamatan. Nah, karena itu kita menilai bahwa tindak pidana ini memang masuk dalam tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Begitu, Mbak? Ya, Bang Manager tadi dikatakan memang ada perlindungan yang dimohon oleh pihak keluarga. Pertama perlindungan saat proses penyidikan dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rehab medik. Satu lagi apa yang diminta oleh pihak keluarga, Bang? Restitusi, Mbak. Oke. Jadi ya, silakan, Bang. Jadi gini, kalau rehabilitasi medis, kalau kemudian sudah jadi terlindung LPSK, maka pembebanan biaya medis itu menjadi tanggungan negara melalui LPSK. Nah, yang kedua, kalau di proses persidangan atau di proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan dan di proses persidangan, kita akan dampingi. Nah, yang ketiga restitusi itu begini, kita akan menghitung tingkat kerugian dari korban, baik secara material maupun imaterial. Lalu kemudian nanti LPSK akan merekomendasikan ke jaksa penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan, kemudian nanti diputus oleh majelis hakim. Lalu keputusan itu dibebankan ganti rugi itu dibebankan kepada pelaku untuk dibayarkan kepada korban atau keluarganya. Oke. Begitu, Mbak. Berarti ada tuntutan ganti rugi juga ya terhadap pelaku nantinya, Bang. Iya, Sejauh ini siap. syarat formal dan juga material yang harus dipenuhi korban sudah adakah agar memang asesmen dari LPSK ini dapat berjalan dengan lancar sehingga korban segera dapat perlindungan dari LPSK, Bang? Iya, sementara ini kan baru mereka datang melalui kawan-kawan LPHGP Ansor kan tanggal 25, 27 suratnya masuk. Tentu secara formal kita sudah jelaskan persyaratan utama secara formal itu kan ada laporan, ada permohonan begini, kemudian ada identitas. Dan secara material kan sebetulnya yang paling sederhana itu kan ada LP-nya dan ada kronologis gitu ya. Dan sejauh ini sebetulnya relatif persyaratan formil dan material secara awal itu sudah memenuhi. Tetapi sekali lagi tentu LPSK punya mandat sebetulnya untuk melakukan penelahan dan kita akan melakukan itu, Mbak, untuk menggali segala sesuatu. Yang kita gali itu yang paling penting sebetulnya apakah yang bersangkutan misalnya ya dari 3 permohonan tadi itu hanya itu atau misalnya ada potensi lain yang dibutuhkan oleh korban. Nah, waktu kita paling lama 30 hari, paling lama, tetapi biasanya yang 30 hari itu kalau dokumennya relatif memerlukan waktu untuk dilengkapi, tetapi kalau dokumennya cepat sebetulnya kita dalam waktu cepat juga bisa melakukan waktu penelahannya bisa dilakukan secara cepat. Seperti yang kita tahu LPSK itu sebetulnya setiap Senin itu ada rapat pimpinan. Kita menyebut dengan sidang mahkamah pimpinan untuk memutuskan permohonan itu diterima atau tidak. Jadi dugaan saya, bukan dugaan ya, keyakinan saya dalam waktu dekat penelahan akan segera selesai dan kemudian akan kita putuskan. Begitu, Mbak. Baik, apakah LPSK juga sudah bertemu dengan korban langsung, Bang? Tentu dengan keluarganya, karena kita tahu bahwa korban kan lagi di ICU, Mbak. Ya, jadi belum bisa melihat langsung ya? Kita kalau dengan korban kan memang di ICU, tetapi dengan yang mengajukan ini kan bapaknya David dan kemarin teman-teman LPSK sudah berkunjung ke rumah sakit dan sudah bertemu dengan keluarga korban. Di samping tentu diawali dengan pertemuan dengan kawan-kawan LPHGP Ansor sebagai itu kuasa hukum, begitu. Oke, saya mau ke Bang Adrianus langsung kalau kayak gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Manager poin-poin atau variabel apa yang kemudian bisa dikategorikan ya untuk bisa diberikan perlindungan dari LPSK. Kalau perspektif Bang Adrianus? Ya terlepas dari korban ini bernama David dan dia anak siapa ya. Ini kan penganiayaan kan. Penganiayaan di mana ada korban dan ada pelaku yang dalam rangka penyidikannya kemudian ngancam-ngancam. Artinya ini ordinary case sebetulnya gitu ya. Nah,
kalau kemudian pada kasus David ini kemudian lalu LPSK memberikan perlindungan, ini menjadi satu standar yang rendah loh bagi kasus-kasus yang lain untuk juga mengikuti pola ini. Oke, kenapa itu? Ya karena pada dasarnya ini kan kasus penganiayaan biasa, di mana ada korban yang kemudian sakit akibat daripada penganiayaan si pelaku, dan kalau setiap kali kemudian lalu dimintakan kepada LPSK dan LPSK memberikan, ini satu standar yang lalu akan menjadi semacam acuan, dan nanti yang menjadi pusing berat bebannya adalah LPSK sendiri gitu. Walaupun tadi LPSK mengatakan bahwa ini kategorinya adalah penganiayaan berat sehingga harus menjadi prioritas di situ. Kembali penganiayaan berat juga cukup banyak di negeri ini, dan kalau kemudian semua orang lalu lari ke LPSK, maka sekali lagi LPSK akan pusing. Artinya adalah bahwa ini satu benchmark yang akan ditanggung oleh LPSK sendiri kalau misalnya kasus ini dikabulkan. Begitu. Itu aja remarks dari saya. Oke, gitu. jadi harus dari pertanyaan ya, penganiayaan berat perspektif LPSK tadi disampaikan itu apa ya? Saya mau ke Bang Manager kalau gitu. Perspektif tadi Bang Manager mengatakan bahwa ini merupakan penganiayaan berat dan lain sebagainya, itu konteksnya penganiayaan berat itu seperti apa sih definisi LPSK, Bang Manager? Iya, yang dimaksud oleh Bang Adrian tadi sebetulnya apa sih persyaratan orang bisa dijadikan terlindung LPSK? Sebetulnya di pasal 28 itu Bang Adrianus dan beliau saya kira khatam sebetulnya ada 4 persyaratan pokok kan. Pertama, yang bersangkutan itu punya info penting nggak untuk mengungkap kasus itu. Nah, yang kedua, apakah ada ancaman apa tidak gitu ya. Dan dalam konteks ini bukan ancaman potensi ancaman, tapi memang faktual kan mengalami itu. Nah yang ketiga, apakah ada soal rekam jejak? Kita akan melakukan tracking, apakah yang bersangkutan misalnya ya pernah melakukan kejahatan lalu diperkekuatan hukum tetap. Lalu yang keempat itu ada soal kebutuhan, misalnya apakah secara psikologis membutuhkan atau secara medis membutuhkan. Nah, itu persyaratan utama untuk kita terima permohonan itu atau tidak. Di samping tentu subjek hukumnya terpenuhi apa tidak. Nah, dalam konteks ini kan ada 5 subjek hukum yang bisa dilindungi oleh LPSK. Dia bisa korban, bisa saksi pelaku, bisa ahli, bisa pelapor. Nah, David ini termasuk dalam subjek hukum yang bisa dilindungi LPSK sebagai korban. Tapi sekali lagi, apakah kemudian akan diterima oleh LPSK? Tentu LPSK akan melakukan, kita menyebut dengan proses penelaahan ya. Mungkin publik mengenal dengan investigasi ya, untuk melihat persyaratan itu terpenuhi apa tidak. Saya kira kalau Bang Adrianus tadi misalnya menyebut nanti ini menjadi akan berbondong-bondong orang ke LPSK misalnya, ya tentu LPSK sekali lagi memperlakukan kasus ini sama seperti kasus yang lain juga gitu ya. Ada orang memohon, kemudian wajib hukumnya LPSK kemudian memproses gitu. Gitu Pak. Baik, Bang Adrianus, tadi syarat-syaratnya memang sudah ada, jadi tidak semua memang permohonan yang diminta kepada LPSK ini akan di-approve begitu ya Bang ya. Tapi kalau melihat ada beberapa permohonan perlindungan yang diminta oleh keluarga korban, selain juga perlindungan secara proses hukum nantinya, dan juga ada rehab medik yang sudah dibahas, dan satu lagi juga sudah dikatakan tadi oleh Bang Manager. Anda melihatnya apakah juga perlindungan yang terakhir juga perlu diberikan kepada korban? Restitusi. Ya ini saya kira soal ganti rugi dan lain sebagainya. itu menarik itu ya, karena kalau selama ini ketika seorang pelaku menjalani proses pidana, maka seakan-akan tanggung jawab terhadap korban diambil alih oleh negara. Ya. Tapi ketika LPSK masuk dan menyatakan bahwa pelaku itu wajib memberikan satu ganti rugi langsung, wah itu kan oke banget tuh ya, dan membuat lalu setiap pelaku manapun akan berpikir-pikir ketika menimbulkan kerugian pada korban, di mana dia kemudian harus bayar ya, dalam kutip ganti rugi lah atas perbuatan yang ditimbulkannya, gitu. Jadi memang sebenarnya itu jadi perhatian juga ya, jangan sampai memang sudah proses secara pidana tetapi ganti rugi kepada korbannya tidak ada nantinya ya. Nah di situ lalu LPSK oke banget tuh dari segi perlindungannya gitu ya. Oke. Kalau melihat kasus ini sendiri Bang, apa yang harus menjadi sorotan dalam proses penyidikan pihak kepolisian, karena tersangkanya sudah bertambah lagi, kemudian kalau melihat ini sebenarnya remaja cukup banyak juga yang melakukan tindakan kekerasan, berantem begitu, tetapi ini menjadi sorotan publik bahkan dari LPSK sendiri.
Ya terkait dengan kasusnya sendiri kan sebetulnya tidak hebat-hebat banget ya. Ini kan penganiayaan dengan satu imbuhan berat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa kita tidak disiplin ya dalam rangka mengaitkan antara kasusnya dengan latar belakang orang tuanya. Mestinya kita fokus saja pada kasusnya dan nggak usah mengait-kaitkan, bahkan sekarang sudah berkembang menjadi menguliti kekayaan dari orang tua pelaku gitu ya. Oke, memang menarik dan penting juga, tapi itu kan cara kerja yang tidak sistematis sebetulnya ya gitu ya. Bahkan netizen ada yang bilang reformasi pajak jadinya ya. Pajak. Ya bahkan katanya mempertanyakan integritas dari semua petugas pajak gitu kan. Jadi jauh banget kan gitu ya. Padahal sebetulnya masalahnya bermula dari penganiayaan antar remaja gitu. Oke. Baik, terakhir ke Bang Manager, ingin penegasan saja Bang terakhir, berarti LPSK ini akan melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum nantinya akan di-approve atau tidak dalam jangka waktu 30 hari, itu betul ya? Ya betul, maksimal 30 hari kita harus mengerjakan ini dan pada saatnya harus kita putus. Dan kalau apapun keputusannya nanti 7 hari harus sudah kita layani ke pemenuhan haknya. Kalau diterima tentu apa saja yang diterima kita harus melakukan pelayanan program perlindungan itu. Oke, itu, baik. Mbak. Nanti kita akan tunggu sikap dari LPSK apakah akan menerima pengajuan permohonan perlindungan dari korban atau tidak dalam jangka waktu 30 hari nanti. Terima kasih banyak Bang Manager, Bang Adrianus sudah melakukan waktu untuk kami pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.